Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Spendavers, welcome back to podcast channel Ceria. Ketemu lagi sama aku Anggita Legina Salsa. Buat yang belum kenal, salam kenal and nice to meet you. Spendavers, apa kabar nih? Baik dong pastinya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. So in this podcast video, kami keluarga besar Spendaci kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Abidin, SPD MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Kuningan. Kita langsung sapa beliau aja, Spendavers. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Bapak udah mau repot-repot nyempetin waktu sibuknya untuk datang ke sini. Bapak apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Suatu kehormatan bagi kami atas kehadiran Bapak untuk kedatangan Bapak untuk mengisi kegiatan literasi di sekolah kami melalui podcast channel Ceria. Spendavers, kita langsung kepoin beliau aja yuk. Pak, Bapak kan menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan nih Pak. Pasti padat banget ya Pak kegiatannya. Boleh diceritain gak sih Pak kesibukannya belakangan ini? Oke. Izin buka masker? Iya Pak, silakan. Tapi Bapak udah swab kan? Udah. Alhamdulillah. Udah vaksin 2 kali juga. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bapak. Kami dari bidang SMP, kegiatan yang sudah digelar kemarin adalah ANPK. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan dukungan dari semua pihak, penyelenggaraan ANPK 2021 berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya ada impact dan buat pengembangan pembelajaran pada umumnya pendidikan di Kabupaten Kuningan, khususnya di bidang SMP. Kemudian hari ini kita lagi gencar bagaimana memaksimalkan partisipasi vaksin pelajar agar siswa kita sehat dengan divaksin itu. Kemudian kita juga memiliki kepercayaan diri ketika para siswa kita sudah divaksin. Kita targetnya masih harus di-push ya. Karena tingkat vaksinasi kita baru mencapai sekitar 55%. 55% ya Pak. Ini perlu ditingkatkan lagi itu. Kemudian kita sudah mulai pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ini kita juga yang lagi pantau sejauh mana PTMT ini berjalan sesuai dengan harapan. Protokol kesehatan menjadi hal yang begitu sangat penting, sehingga kami dari Dinas Pendidikan terus memonitoring berjalannya penyelenggaraan PTMT. Kemudian ditambah lagi hari ini cuacanya cukup ekstrim, sehingga ini menuntut kewaspadaan kita semua. Sekolah-sekolah yang berada nun jauh di sana untuk berwaspada agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu juga menjadi bagian pemantauan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak. Nah, seputar COVID-19 nih Pak. Kurang lebih 2 tahun dunia pendidikan melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Betul. Kira-kira strategi apa yang Bapak terapkan untuk melaksanakan kebijakan dan keinginan orang tua dan siswa terkait PJJ ini Pak? Jadi datangnya, hadirnya wabah COVID-19 adalah sesuatu hal yang membuat kaget kita semua. Tidak ada negara satupun di dunia ini yang mempersiapkan diri datangnya COVID-19. Nah, termasuk juga kekagetan itu dialami oleh dunia pendidikan. Tetapi apapun yang terjadi, kondisi apapun, hak para siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan harus dijalankan. Maka kita berbagai upaya dilakukan. PJJ menjadi salah satu solusi pembelajaran jarak jauh untuk para siswa kita. Nah, tetapi kita terus mengupayakan bagaimana PJJ ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kasihan teman-teman para siswa
dengan PJJ yang monoton, Iya. membosankan kan, maka kita melakukan sebuah terobosan melalui video pembelajaran, melalui Zoom meeting. Iya. Ada variasi-variasi mengajar sehingga pembelajaran itu tidak membosankan dan tetap membuat para siswa kita bisa berjalan dengan baik gitu. Iya, walaupun di masa pandemi kayak gini tetap Betul. diusahakan agar proses pembelajaran nggak jenuh gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Betul. Di sekolah kami mulai semester ini proses pembelajaran sudah dilaksanakan dengan tatap muka terbatas nih Pak. Ya. Atau biasa disebutnya PTMT ya Pak ya. PTMT. Nah, pendapat atau masukan Bapak tentang hal ini gimana Pak? Ya, ini sesuatu hal yang ditunggu-tunggu karena masyarakat ya menyampaikan ke kami, ke Dinas Pendidikan untuk segera diadakannya pembelajaran tatap muka. Memang kita mengakui bahwa proses pembelajaran yang ideal itu adalah proses di mana guru hadir Bertemu dengan bertemu murid dengan langsung ya? para siswanya. Nah, ini pembelajaran yang ideal. Maka dengan kebijakan PTMT ini mudah-mudahan ini juga berjalan dengan baik, dengan lancar, spirit untuk belajarnya lebih ditingkatkan lagi, gitu, kepercayaan diri para siswa juga makin tumbuh dan bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya. Tetapi satu saja pesan, tetap jaga protokoler kesehatannya. Jangan sampai kebijakan PTMT ini menimbulkan klaster sekolah. Ini yang harus kita hindari ya. Itu. Tentunya menjaga protokol kesehatan juga untuk kebaikan kita bersama ya Pak ya. Betul. Iya. Nah, podcast channel Ceria ini kan termasuk ke dalam GLS atau Gerakan Literasi Sekolah Berbasis Digital. Ya. Dan juga di sekolah kami literasi dijadikan sebagai ekstrakurikuler di sekolah nih Pak. Nah, apa pendapat Bapak tentang literasi di sekolah kami ini Pak? Oke. Pertama, saya setelah melihat, memantau keadaan pengembangan literasi di SPED Daci ini, saya sangat mengapresiasi dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Tinggal terus dikembangkan terus sehingga ini juga diharapkan menjadi inspirasi juga buat sekolah-sekolah yang lain. Pengembangan digitalisasi ya, literasi ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi kami dari Dinas Pendidikan pasti memberikan support, dukungan bagaimana program-program literasi digital di SMP Negeri 2 Ciawi ini bisa lebih berkembang lagi. Iya, dan tentunya literasi bukan hanya membaca saja Pak ya. Betul. Literasi digital sekarang ini menjadi sebuah tuntutan. Iya. Sebuah tuntutan kekinian. Oh iya, by the way, Bapak udah subscribe channel kami belum nih? Oh udah, saya selalu melihat, memantau semua produk-produk yang dihasilkan dari hasil ini apa YouTube-nya, YouTube Ceria ya. Terima kasih Bapak. YouTube Ceria dan kita selalu subscribe. Terima kasih banyak ya Bapak udah mau Sama-sama. subscribe channel Bahkan kami. nanti kita akan coba lebih diperluas lagi nanti. Ya. Terima kasih sharing Gitu. juga ya Pak ya. Ya, Doakan betul. juga semoga channel kami bisa terus berkembang gitu Pak ke depannya. Amin. Kebetulan sekolah kami mendapat kesempatan untuk dimonitoring oleh LPMP Jawa Barat nih Pak. Sampai 3 kali loh Pak. Aspek yang dimonitoring itu ada PHBS, PJJ dan Litnum. Ya. Apa harapan dan saran Bapak untuk kegiatan literasi di sekolah kami selanjutnya? Ya. LPMP sebagai mitra kita dalam peningkatan mutu pendidikan, diantaranya fokus mereka kaitan dengan monitoring dan evaluasi PJJ. Iya. Nah, dengan hadirnya mereka ini juga menjadi sebuah inspirasi juga, sehingga diharapkan seluruh satuan pendidikan khususnya SMP di Kabupaten Kuningan bisa menjalankan PJJ sesuai dengan SOP yang telah kita buat. Artinya bahwa sekolah dalam hal ini dalam melakukan PJJ, variasi PJJ, teknologi yang digunakan, materi pembelajaran ini menjadi sebuah kemasan yang bisa tersampaikan kepada siswa secara optimal. Gitu. Itu dari sisi PJJ-nya ya. Kemudian dari pola hidup bersih PHBS tadi ini juga menjadi program kita bersama. Ini sekolah sehat yang kita canangkan di Kabupaten Kuningan
ini juga menjadi dorongan yang lebih kuat lagi bahwa setiap sekolah harus menerapkan program itu. Dan yang ketiga tentang literasi numerasi, ini menjadi hal yang berkesesuaian. Makanya sistem evaluasi kita kan berubah dari ujian nasional ke asesmen. Ini tentunya dari sisi pembelajarannya juga harus diselaraskan. Bagaimana cara peningkatan literasi dan numerasi di lingkup sekolah itu. Ini menjadi hal juga yang harus kita dorong. Dan alhamdulillah hasil dari Monep LPMP kemarin yang datang ke Kuningan ini, kita dikatakan kabupaten yang dalam kategori baik dari sisi pengembangan itunya. Alhamdulillah. Dan tentunya juga kita sebagai warga Kuningan turut bangga ya Pak ya. Betul. Oke, nah itu tadi tentang literasi. Alhamdulillah kegiatan literasi sudah menjadi budaya di sekolah kami Pak. Oh iya Pak, berbicara tentang budaya, seperti apa sih Pak sekolah yang berwawasan budaya itu? Ya, jadi pertama sekolah kita menjadi sebuah arena di mana konsep budaya itu masuk ke dalam sebuah proses pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter. Artinya siswa kita jangan pernah melupakan budayanya, jangan pernah merasa bangga dengan budaya orang lain. Budaya kita budaya yang sangat luar biasa dan itu harus dimiliki. Kecintaan para siswa terhadap budaya sendiri itu harus ditumbuh kembangkan. Dan tentunya kita harus melestarikan budaya kita ya Pak ya. Betul sekali. Maka sekolah bagaimana caranya pengembangan budaya lokal ini menjadi bagian dari proses pembelajaran. Gitu. Nah, kriteria sekolah yang berwawasan budaya itu seperti apa sih Pak? Pertama, sekolah bisa menerapkan sebuah kesepakatan. Pertama dari cara tata kelola sekolah, bagaimana perlakuan sekolah terhadap para siswanya. Sikap saling menghargai ini juga penting dan ini juga menjadi budaya kita, budaya Indonesia, turunan dari nenek moyang kita. Budaya gotong royong di situ. Budaya teposeliro gitu, saling membantu. Ini hal-hal yang penting dikembangkan di satuan pendidikan. Bagaimana siswa sebagai generasi bangsa memiliki kekuatan budaya dirinya sendiri, budaya bangsanya, untuk ini menjadi hal yang kebanggaan kita semua. Negara luar bangga kok dengan budaya-budaya yang dimiliki Indonesia. Nah ini yang harus terus kita gali. Gitu. Kalau sekolah yang berwawasan lingkungan itu seperti apa sih Pak? Berwawasan lingkungan pertama bahwa kita sangat menyadari lingkungan bisa merupakan sumber belajar yang begitu sangat luar biasa. Maka sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mematchingkan antara sistem layanan pendidikan dengan lingkungannya. Maka ini harus dilakukan oleh sekolah adalah melakukan sebuah diversifikasi kurikulum. Sehingga antara yang disampaikan secara teori juga bisa diimplementasikan di lingkungan sekolah. Bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan. Ini menjadi hal yang luar biasa. Kemudian bagaimana kedisiplinan warga sekolah untuk menjaga kebersihan misalnya. Kemudian sekolah juga menyiapkan bagaimana cara mengolah sampah menjadi hal yang bermanfaat atau mendaur ulang. Ini juga menjadi bagian dari sekolah berwawasan lingkungan. Tentunya lingkungan juga salah satu aspek yang paling berpengaruh ya Pak. Betul. Dan kita memberikan sebuah pembelajaran bagaimana siswa kita menjadi orang-orang yang cinta lingkungannya. Begitu. Kira-kira kriteria sekolah yang berwawasan lingkungan itu seperti apa Pak? Nah untuk hal itu kita sekarang menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian kemarin juga kita sudah diundang oleh Kementerian Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan kerjasama dalam tata kelola lingkungan. Sekarang di Kuningan itu sudah dibentuk forum musyawarah lingkungan sekolah FMSBL namanya. Nah ini bisa menjadi mitra bagaimana sekolah ketika ingin mengembangkan sekolah berwawasan lingkungan. Di situ ada kriteria-kriteria yang bisa kita menjadi acuannya sehingga benar-benar sekolah ini menjadi
sekolah yang nyaman, yang rindang, yang sangat relevan dalam proses pembelajaran. Oke, Gitu. baik. Silakan diminum Bapak, barangkali Bapak haus. Makasih. Sama-sama. Ya, terima kasih. Oke. Berarti kalau sekolah yang memiliki kriteria dari setiap sekolah berwawasan lingkungan itu bisa dikatakan sekolah multi ya Pak? Betul. Seperti Betul. sekolah berwawasan lingkungan, budaya, atau smart gitu ya Pak? Betul. Menyinggung soal program sekolah berwawasan smart, Ya. atau istilah yang Anggi kenal itu smart school. Smart school. Kami juga bermimpi ingin menjadi smart school yang semuanya serba digital. Oke. Mungkin Bapak bisa sharing-sharing gitu Pak, Ya. bagaimana kiat-kiat untuk mencapai smart school kayak gitu Pak? Oke. Nah, ini juga menjadi program unggulan kita ya di bidang SMP kaitan dengan smart school. Pertama karena ini menjadi tuntutan kekinian. Bagaimana sekolah dengan seluruh stakeholdernya memahami itu. Karena kita harus menyesuaikan dengan zaman, dengan digitalisasi itu. Ya, perkembangan Perkembangan itu ya. zaman. Maka smart school ini menjadi sebuah jawaban. Artinya bahwa dengan program smart school ini pertama lebih mengefektifkan ya. Bukan untuk menjadi susah tetapi mengefektifkan. Bagaimana akses pendidikan bisa dilakukan secara cepat mudah oleh masyarakat, oleh siswa, oleh guru, oleh seluruh stakeholder, oleh pemerhati pendidikan. Itu dengan berdirinya smart school. Maka kita perlu sistem dan kesepahaman. Nah, untuk itu, untuk memperkuat sistem itu, tentunya kita harus berkolaborasi dengan para pihak untuk mendukung terwujudnya smart school. Di antaranya yang telah kami lakukan itu dengan Sekolah ID, kemudian dengan Kementerian Kominfo dan beberapa dunia usaha, ada Aksio di situ, ada Medbox, semua kita duduk bareng bagaimana cara mewujudkan smart school di Kabupaten Kuningan. Tapi kalau boleh tahu, di Kabupaten Kuningan sendiri, sekolah yang sudah berbasis smart school itu sekolah mana saja sih Pak? Kita baru menentukan pilot project untuk pembangunan smart school. Kita dari 71 SMP negeri ini baru 25 sekolah yang kita jadikan pilot project. Nanti setelah berwujud, nanti dideseminasi ke sekolah-sekolah lain di sekitarnya dan pada akhirnya seluruh SMP di Kabupaten Kuningan. Gitu. Iya. Berarti sasarannya bukan hanya ke beberapa SMP tapi menyeluruh ya Pak Betul, ya? betul. Oke. Mungkin ada hal yang mau Bapak sampaikan ke Spendavers gitu Pak terkait kegiatan literasi di sekolah kita? Oke. Pertama kami dari Dinas Pendidikan menyampaikan apresiasi atas ide gagasan kaitan dengan pengembangan literasi di SMP Negeri 2 Ciawi ya. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi juga buat sekolah-sekolah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini perlu ada dukungan dari semua stakeholder kaitan dengan pengembangan literasi yang sudah mulai dirintis ya, dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Ciawi ini. Jadi pertama sekali lagi saya sangat bangga terus berkarya, terus berinovasi. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah kontribusi positif terhadap pengembangan pendidikan khususnya di SMP Negeri 2 Ciawi pada umumnya nanti di Kabupaten Kuningan. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya di Spendaci. Sehat-sehat terus ya Pak. Dan jangan kapok juga untuk berkunjung ke Spendaci. Siap. Mohon maaf apabila Anggi ada kekurangan atau ada salah kata. Siap. Oke Spendavers, itulah bincang-bincang kita bersama Bapak Kabid kita. Aku Anggita Legina Salsa pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.